Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam sebuah kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Al-Qiyamatul Kubra. Sebagaimana para pemirsa yang senantiasa mengikuti kajian kita ini, pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan telaga. Dari awal kajian kita sudah membahas sejak datangnya kematian hingga selesai kematian, setelah dicabutnya nyawa, bagaimana alam barzakh, kemudian bagaimana hari kiamat dan dibangkitkannya manusia di hari kiamat kelak, sampai padang mahsyar yang sekarang ini, di mana di saat manusia di padang mahsyar akan terjadi berbagai macam kejadian. Di antaranya sekarang seperti yang sedang kita bahas, yaitu adanya telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kajian lalu telah kita bahas bahwasanya para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah telaga ini ada setelah sirat, ya, setelah manusia meniti sirat yang membentang di atas neraka, ataukah sebelumnya. Yang rajih Allahu a'lam bissawab, telaga ini ada, ya, sebelum manusia meniti sirat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah bahas tentang telaga ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang telaga beliau ini. Beliau mengatakan bahwasanya telaganya luasnya seluas antara kota Ilah dengan kota Aden. Ilah ini daerah sekarang berada di daerah Israel, atau kita katakan juga sebagian utaranya daerah Syam. Sementara Aden daerah Yaman. Dari antara Yordan ataupun Israel dengan Yaman, itulah luas daripada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kita bacakan hadisnya, bahwasanya beliau juga mengatakan lebarnya sama dengan panjangnya. Lebarnya sama dengan panjangnya. Artinya panjang lebarnya yaitu sepanjang kota Aden, seperti antara kota Aden dengan kota Ilah. Atau dalam hadis yang lain bahwasanya panjangnya itu seperti perjalanan sebulan
Demikian juga lebarnya. Jadi baik lebarnya maupun panjangnya sama. Kemudian ikhwah azallahu iyyakum, beliau juga menyebutkan bahwasanya air telaga beliau ini lebih putih daripada susu. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan lebih putih daripada salju. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya airnya ini lebih manis daripada madu. Airnya lebih manis daripada madu. Kemudian aroma wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Ikhwah, beliau menyebutkan juga bahwasanya di pinggir-pinggir telaga itu terdapat gelas-gelas ataupun ceret-ceret yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang di langit. Ini menunjukkan bahwasanya bagi siapa yang minum itu tidak perlu berebut untuk menggunakan gelas-gelas yang ada di pinggirnya. Tidak perlu berebut karena gelas tersebut cukup, lebih daripada cukup. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, beliau juga menyebutkan bahwasanya airnya berasal dari surga. Kemudian di telaganya Rasulullah tersebut ada 2 pancuran. Satu pancuran terbuat dari emas dan satu pancuran lagi terbuat dari perak. Dan terakhir beliau katakan, barang siapa yang minum air ini, air telaga beliau, maka setelah itu tidak akan pernah lagi merasakan haus selama-lamanya. Itulah hal-hal yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan telaga. Sekarang kita lihat ikhwah azallahu wa iyyakum, siapa saja yang akan terusir dari telaga beliau. Karena di antara umat beliau yang ingin datang untuk meneguk air tersebut, yang hadir untuk meminum air tersebut, ternyata terusir. Bahkan bukan terusir, orang tersebut ditarik dari tempat tersebut, ya, sebelum diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ketika kita bicara masalah ini harus ada dasarnya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saya ingatkan, ketika kita bicara telaga ini masalah gaib. Kita tidak bisa bicara telaga itu begini dan begitu, airnya begini dan begitu, kecuali ada dasarnya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga berikut ini, orang-orang yang akan terusir dari telaga beliau disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Waradat ahaditsun katsiratun bayyana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina yariduna 'ala al-haudhi. Bahwasanya banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan yang menjelaskan, ya, tentang orang-orang yang akan datang ke telaga beliau. Walladzina yumna'una minasyarabi minhu. Demikian juga beliau menjelaskan orang-orang yang dilarang untuk minum dari telaga beliau. Wa nahnu nadhkuru laka ba'dha ma awradahu Ibnu Athir minha fi Jamil Usul. Dan di sini kami akan sebutkan sebagian apa yang disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitab beliau Jami'ul Usul. 1. Rawal Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud, aku adalah orang yang pertama sampai di telaga. Wal yurfa'anna ilayya rijalun minkum, nanti akan datang orang-orang dari kalian, hatta idza ahwaitu ilaihim liunawilahum ikhtalaju duni, ya, ketika mereka datang hingga aku mengulurkan tanganku, ya, hingga aku mengulurkan tanganku untuk meraih mereka. Ikhtalaju duni, ternyata mereka ditarik. Jadi sebelum Rasulullah SAW meraih mereka, mereka ditarik ke belakang. Kemudian fa'akulu,
ay rabbi ashabi. Aku berkata, ya Rabb, itu sahabat-sahabatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Berarti yang menarik orang-orang ini dari belakang adalah Allah Subhanahu wa taala atau malaikatnya. Belum sempat Rasulullah meraih tangan mereka. Ay Rabb ashabi, ya Allah, itu sahabat-sahabatku ya Allah. Kenapa ditarik? Bahasa kita begitu. Kenapa ditarik mereka? Itu sahabat-sahabatku. Biarkan saja mereka ikut bersamaku untuk minum telaga. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalanmu. Apa yang mereka buat, bid'ah apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Dalam riwayat yang lain, warawa aidan, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna 'alal haudi rijalun mimman sahabani. Sungguh akan datang orang-orang yang pernah menemaniku semasa di dunia, akan datang orang-orang ke telagaku yang dulu pernah menemaniku semasa di dunia. Hatta idza ra'aituhum, hingga ketika aku melihat mereka, wa rafa'u ilayya ikhtalaju duni, hingga aku melihat mereka dan mereka mendekat kepadaku, tiba-tiba mereka ditarik ke belakang. Fala aqulanna ay Rabb usayhabi. Aku berkata, ya Rasulullah, ya bahasa kita kaget, orang ini kenapa ditarik, ya. Sehingga Rasulullah katakan, ya Allah, itu sahabat-sahabatku, kenapa dicegah, kenapa ditarik? Falyuqalanna li, lantas dikatakanlah kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau enggak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau wafat. Inilah ikhwah azallahu wa iyyakum, dari dua hadis ini menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan perbuatan dia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wafat. Tentu apabila perbuatan itu dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu para sahabat tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencegahnya, ya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencegahnya. Taib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, waliyaridanna alayya nasun min ummati, yaitu akan muncul orang-orang dari kalangan umatku, ya. Akan muncul orang-orang dari kalangan umatku. Wa fi akhirih, di akhirnya disebutkan, di akhir hadis disebutkan, fa aqul suhqan liman baddala ba'di, suhqan liman baddala ba'di, menjauhlah orang-orang yang telah menukar agama setelahku. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sebagian orang, ada orang-orang yang memang mereka tidak benci dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Benci dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdalilkan dengan dalil ini. Tuh, Rasulullah ternyata menyatakan bahwasanya sahabat-sahabat beliau ada yang tidak diperkenankan untuk minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat-sahabat beliau itu ada yang bermasalah, kata mereka. Ini tentunya orang-orang Syiah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita baca hadis-hadis beliau yang terkait dengan ini, maka tahulah kita bahwasanya ini bukan sahabat beliau. Ya. Ingat ikhwah, yang dijadikan sebagai, yang dikatakan sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila ada orang yang semasa hidup Rasulullah dia beriman kepada Rasulullah, namun sayangnya meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan Rasulullah SAW, maka mereka tidak dikatakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat ikhwah. Nomor 3, warawaya an Abi Hazim rahimahullah an Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu. Demikian juga diriwayatkan dari Abi Hazim rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud, aku adalah orang yang terlebih dahulu sampai di telaga. Man warada syariba, mereka yang sampai di telagaku maka dia akan minum air telaga tersebut. Wa man syariba lam yadhma abadan, dan barang siapa yang sempat minum air telagaku tersebut maka setelah itu dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, akan datang satu kaum aku mengetahui mereka, namun aku mengetahui mereka dan mereka juga mengenalku. Jadi kata Rasulullah, akan datang satu kaum, aku kenal mereka tapi mereka tak mengenalku. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian terhalang, ya, terhalang antara aku dan mereka. Artinya mereka itu akhirnya diusir. Orang yang aku kenal dan mereka mengenalku terakhir diusir, sehingga terhalanglah antara aku dengan mereka. Faqala Abu Hazim, lantas berkata Abu Hazim, sami'an Nu'man bin Abi Iyash, bahwasanya Nu'man bin Abi Iyash pernah mendengar, wa ana uhdithuhum hadzal hadis, di saat aku menceritakan hadis ini. Faqala hakadha sami'ta Sahlan yaqul, dia berkata, maksudnya Nu'man berkata, apakah sampai di situ saja kamu mendengar hadis yang kamu dengar dari Sahal? Jadi ikhwah, Abi Hazim mendengar dari Sahal hadis ini, bahwasanya isi hadis tersebut Rasulullah lebih dahulu sampai ke telaga, kemudian mereka yang sampai ke telaga mereka akan minum, mereka yang minum tidak akan haus selamanya, kemudian akan ada orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nu'man bin Abi Iyas bertanya, apakah kamu hanya mendengar hadis tersebut dari Sahal sampai di situ saja? Apa nggak ada tambahan yang lain? Nah, demikian. Faqultu na'am, iya, hanya sampai di situ. Kata Abu Hazim, aku hanya mendengar hadis beliau sampai di sini. Qala wa ana asyhadu ala Abi Sa'id al-Khudri la sami'tuhu Yazid. Lantas Nu'man bin Abi Iyash mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya aku menyaksikan Abu Sa'id al-Khudri menceritakan hadis ini lebih daripada itu. Artinya tidak hanya sampai di sana informasinya. Fayaqulu fa innahum minni, di mana dia mengatakan fa innahum minni, artinya di saat orang-orang diusir dari telaga, Rasulullah mengatakan fa innahum minni, ya Rasulullah, itu kelompokku, ya, itu kelompokku. Fayuqalu, lantas dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalanmu. Fa'aqulu suhqan liman baddala ba'di. Akhirnya aku pun mengatakan, maksud Rasulullah mengatakan, suhqan liman baddala ba'di, maka menjauhlah bagi siapa yang telah merubah-rubah agama, ya, merubah-rubah setelah aku wafat atau sepeninggalanku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini, ya, antara Abu Hazim dengan Nu'man bin Abi Iyash, ya, Abu Hazim hanya meriwayatkan sampai orang terusir,
Dan ditambahkan kisahnya oleh Nu'man bin Abi Iyash bahwasanya Rasulullah mengatakan itu adalah termasuk kelompokku. Lantas dikabarkan kepada beliau bahwasanya mereka telah merubah-rubah agamamu setelah engkau wafat. Lantas beliau mengatakan sohkan liman badala ba'di, menjauhlah bagi orang yang telah merubah-rubah agamaku, merubah-rubah setelah aku wafat. Itulah tambahan dari Nu'man bin Abi Iyash. Baik, kita lihat lagi. Walahuma, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaridu alayya yaumal qiyamati rahdun min ashabi, bahwasanya akan datang kepadaku nanti di hari kiamat sekelompok sahabatku. Au qala min ummati, atau beliau mengatakan umatku, jadi bukan sahabatku tapi umatku. Fayuhallauna anil haudi, tapi ternyata mereka terusir dari telagaku. Fa aqulu ya Rabb ashabi, lantas aku katakan ya Allah itu sahabat-sahabatku. Fayaqulu innahu la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau wafat. Innahum murtaddu ala adbarihim alqahqara. Sungguhnya mereka telah balik ke belakang alias murtad. Ya, sungguhnya mereka telah berbalik ke belakang alias murtad. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian walil Bukhari, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana qaimun 'alal haud, ketika aku berdiri di pinggir telagaku, id zumratun, tiba-tiba di saat itu datanglah sekelompok orang, hatta idza araftuhum kharaja rijalun min baini wa bainahum, ketika aku sudah mengetahui mereka, maka ada seorang keluar di antara mereka. Jadi sekian banyak orang ya datang menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengetahui mereka, tiba-tiba di antara mereka maju satu orang ke depan, ya. Maju satu orang ke depan. Kemudian faqala halumma, lantas laki-laki ini mengatakan kesana begitu. Faqultu ila aina, aku katakan loh mau kemana dibawa mereka, mau kemana kalian? Artinya kan pada saat itu seharusnya mereka ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minum telaga, untuk minum air telaga. Tapi ternyata ada satu orang ya yang menghalangi mereka dan menggiring mereka ke tempat lain. Makanya Rasulullah katakan, loh mau kemana kalian? Mau digiring kemana nih orang-orang? Lantas faqala ilan narullah, kata laki-laki ini, demi Allah ke neraka. Ya. Faqala ma sya'nuhum, loh memang mereka kenapa? Ya. Memang mereka kenapa? Jadi laki-laki yang dimaksud ikhwah yang maju ke depan dan menghalangi mereka untuk datang ke telaga Rasulullah, malah mengarahkan mereka ke neraka, dia adalah malaikat, ya. Dia adalah malaikat. Makanya beliau mengatakan, loh memang kenapa? Apa yang telah mereka lakukan sampai mereka tidak dibolehkan untuk minum telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innahum qad irtaddu ala adbarihimul qahqara. Mereka ini sepeninggalanmu atau setelah engkau wafat, mereka berbalik ke belakang alias murtad. Summa idza zumratul ukhra, kemudian datanglah sekelompok berikutnya, hatta araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum, ketika aku sudah mengenal mereka, tiba-tiba maju salah seorang di antara mereka. Qala faqala mahluma, lantas laki-laki itu mengatakan kemari, ya kemari, artinya mengarah ke sana. Itu dia. Jadi kalau ini begini ilustrasinya, ketika mereka menuju Rasulullah, ya, ketika mereka menuju Rasulullah, satu orang muncul dan dia pergi ke arah lain.
Laki-laki ini mengatakan, jangan ke sana, kemari, kemari, kemari. Begitu. Jadi dia mengarahkan, tidak mengarahkan ke Rasulullah SAW, tapi mengarahkan ke dirinya, yang maksudnya yaitu mengarahkan ke dirinya supaya diarahkan ke neraka jahanam. Taib. Jadi laki-laki ini mengatakan, halumma, halumma, kemari, kemari, jangan ke sana, kemari, kemari. Kalian semua kemari, kata laki-laki tersebut. Bukan ke arah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah kan melihat ini, ikhwah. Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Ini kenapa diarahkan ke laki-laki itu? Ya, kenapa nggak dibiarkan mereka terus menuju telaga Rasulullah SAW? Kemudian apa kata orang ini, ya ikhwah? Ya, apa kata orang ini? Ilan nar, untuk agar mereka pergi ke neraka, kata orang ini. Jadi ikhwah, ketika Rasulullah SAW mengatakan, loh mau dibawa kemana orang ini? Kata laki-laki itu, demi Allah, ke neraka. Qultu ma sya'nuhum, aku bertanya, memang apa yang telah mereka lakukan? Qala innahum qad irtaddu ala adbarihim. Dia laki-laki ini mengatakan mereka ini sudah murtad, ya, sudah murtad dari agama mereka. Fala ara yukhlisu minhum illa mislu mahlun na'am. Maka aku tidak melihat seorang pun di antara mereka kecuali seperti domba yang kehilangan. Artinya tidak ada seorang pun yang berhasil menuju telaganya Rasulullah SAW. Semua mereka tanpa terkecuali digiring menuju api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, di hadis ini ada tambahan di mana kalau hadis yang lain ada yang ditarik, ya, kemudian diusir, kemudian di sini ada tambahan, ternyata ada satu orang. Ya, jadi ada satu orang yang menghalangi mereka, nggak boleh mereka menuju telaga Rasulullah SAW. Kemudian mereka diajak, digiring untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Itulah dia kisahnya. Ya, di mana dari hadis ini juga bisa kita ambil, dan yang datang itu sekelompok, ya. Sekelompok. Kemudian wali muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taridu alayya ummatil haud, bahwasanya umatku akan datang menuju telagaku, wa ana adzudun nas anhu, dan aku menghalang-halangi manusia dari mereka. Artinya Rasulullah SAW sedang memilih-milih, masuk, kamu nggak boleh. Gitulah kira-kira ikhwah. Jadi dahulu ikhwah, kita baca dulu, kama yadzudu rajulu ibila rajuli an ibilih, seperti seorang yang sedang memisah-misahkan antara unta dia dengan unta orang lain. Ya, misalnya unta itu kan biasa berkelompok sesuai dengan mereka mengikuti pengembalanya. Pengembala lain juga punya unta. Jadi ingin memilah-milah mana unta dia dan mana unta orang lain. Makanya wa ana adzudun nasa anhu kama yadzudu rajulu ibla rajuli an iblihi. Aku waktu itu memisah-misahkan orang sebagaimana seorang memisah-misahkan untanya dengan unta orang lain. Nah, masuk. Ini enggak. Begitu ikhwah. Ada yang ditolak, ada yang ditolak. Ini masuk, ditolak. Demikian ikhwah. Kemudian, qalu ya Nabi Allah ta'rifuna. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda mengenal kami pada waktu itu? Kemudian qala na'am, kata beliau, ya. Pada waktu itu aku sangat mengenal kalian. Walakum siman laisat li ahadin ghairikum. Kalian itu nanti memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Jadi ketika Rasulullah melihat tanda ini, kemari. Yang enggak ada tandanya ke sana, gitulah kira-kira. Dipisah-pisahkan antara umat Rasulullah, beliau memisah-misahkan antara umat beliau dengan umat selain umat beliau. Kemudian tariduna ghurran muhajjalin min athar wudu, di mana kalian akan datang, ya, dengan wajah dan tangan serta kaki yang bersinar dikarenakan bekas wudu semasa kalian di dunia. Jadi ikhwah, orang-orang yang berwudu, ya tentunya ikhwah berwudu dan sholat, bukan hanya sekedar berwudu.
ya. Seorang yang berwudu dan sholat, ya, nanti di hari kiamat dapat ditandai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara mereka dengan umat yang lain. Dari mana tandanya? Semua anggota wudunya akan bersinar, ya. Semua anggota wudu akan bersinar, wajahnya akan bersinar, tangannya akan bersinar, ya. Anggota wudu apalagi, kepalanya akan bersinar. Ini kepala berarti akan bersinar, mengeluarkan sinar. Kemudian tangan sampai siku akan mengeluarkan sinar. Demikian juga kaki sampai kedua mata kaki akan mengeluarkan sinar. Dari situlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membedakan mana yang umat beliau dan mana yang bukan umat beliau. Sebagaimana yang mereka katakan, lakum siman laisat li ahadin ghairukum. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Berarti kalau ada seorang yang mengatakan dia umat Rasulullah tapi tak pernah sholat, jangan harap dia akan meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia akan diusir dari telaga Rasulullah. Kenapa? Rasulullah nggak mengenal dia. Karena pada dirinya tidak ada tanda tersebut, tidak ada tanda ghurun muhajjalin, tidak ada sinar di kepala dan tangan serta kaki mereka. Karena sinar ini akan muncul hanya bagi orang-orang yang berwudu dan sholat. Bagi yang tidak sholat, dia akan dianggap umat yang lain, tak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, wala yasuddanna anni ta'ifatun minkum. Kemudian akan diusir sekelompok dari kalian, fala yasilun, sehingga mereka tidak sampai ke telaga. Fa aqulu ya Rabb haulai min ashabi. Lantas ku katakan, ya Allah, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fayaji'u malak, maka datanglah malaikat. Fayaqulu wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian datanglah malaikat, Muhammad, tahu enggak engkau apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal, setelah kamu wafat? Atau tahu enggak engkau apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu? Demikian ikhwah. Ini pertanyaan, tapi pertanyaan ingkar. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka setelah beliau wafat. Ini juga menunjukkan ikhwah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui ilmu gaib. Ternyata beliau tak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam setelah beliau wafat. Dari bid'ah, kesyirikan, merubah agama Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau sudah memberikan kaedah-kaedah untuk menjaga agama ini supaya tidak terjadi perubahan. Seperti beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengada-ngada di kalangan umatku, barang siapa yang mengada-ngada di agama ini, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak ikhwah. Artinya tertolak amalannya. Kalau dia melakukan itu bisa saja dia tertolak di hari akhirat karena dia telah melakukan kebidahan. Baik. Selanjutnya, wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, inna haudi ab'adu min ailata min adan. Bahwasanya telagaku sejauh antara Ailah dan Adan. Lahuwa asyaddu biyadan minats salj. Sungguh airnya lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asala bil laban, dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Wah, ini madu campur susu malahan ya. Kalau hadis-hadis yang telah kita sebutkan, yaitu yang lebih putih daripada susu dan salju dan lebih manis daripada madu. Kalau di sini lebih manis daripada madu yang dicampur susu, atau lebih manis daripada susu yang dicampur madu. Insyaallah.
Mungkin di antara antum pernah minum susu campur madu ya. Bagaimana rasanya? Coba dites bagi yang belum pernah. Wala aniyatuhu aktsaru min adadin nujum. Bejana-bejananya itu lebih banyak daripada jumlah bintang. Wa inni la asuddan nasa anhu kama yasuddu rajulu iblan nasi an haudihi. Sesungguhnya aku akan halang-halangi, aku akan usir orang-orang sebagaimana seseorang mengusir unta orang lain dari telaganya. Maksudnya begini ikhwah, dahulu itu setiap pengembala dia punya giliran untuk memberikan air minum gembalanya. Ketika sudah sampai giliran gembalanya, maka gembalanya inilah yang akan minum. Dan dia akan menghalangi hewan-hewan yang lain untuk gabung dengan kambingnya, dengan untanya. Demikian ikhwah. Karena nanti kalau dibiarkan nanti akan bercampur antara kambing dia dengan kambing orang lain, antara unta dia dengan unta orang lain. Makanya dia akan menghalang-halangi, mengusir unta-unta orang lain yang dimiliki oleh orang lain yang belum saatnya giliran untuk minum. Nah, demikian. Jadi dihalang-halangi. Kalau ada unta yang mau masuk, dia jangan. Nah, dihalangi supaya nggak bercampur baur dengan untanya dia, atau supaya tidak bercampur baur dengan kambingnya dia. Dan nanti aku di hari akhirat akan menghalang-halangi orang-orang, ya, akan menghalangi sebagian orang-orang dari minum dari telagaku, sebagaimana salah seorang kalian menghalang-halangi unta orang lain agar tidak minum bersama untanya. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin? Apakah Anda mengenal kami pada waktu itu? Qala na'am, kata Rasulullah, ya, saya tahu. Lakum siman laysat li ahadin minal umam. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalin, karena kalian datang ke telagaku dengan membawa sinar ghurran muhajjalin, dengan membawa sinar yang bersinar, dengan membawa sinar yang muncul dari wajah, dari tangan dan dari kaki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah beberapa hadis yang terkait dengan adanya orang-orang yang akan diusir nanti dari telaga Rasulullah SAW, dan mereka itu dari kalangan kaum muslimin. Ya, mereka itu dari kalangan kaum muslimin. Tapi kita lihat, waqad awrada al-Qurtubi fi tadhkirati ba'd al-ahadithi allati suqnaha. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tadhkirahnya menyebutkan beberapa hadis yang telah kita sebutkan di atas. Summa qala, lantas beliau berkomentar atas hadis tersebut. Apa kata beliau? Qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in. Berkata ulama-ulama kita yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati mereka, seluruh mereka. Fa kullu man irtadda an dinillahi aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah. Siapa saja yang murtad dari agama Allah dan melakukan mengada-ngada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam ya'dzam bihillah, dan tidak mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minal martudin 'anil haudi, maka mereka adalah orang-orang yang termasuk akan diusir dari telaga Rasulullah, al-muba'adina anhu, dan akan dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum kal khawarij an ikhtilafi firaqihim. Dan orang yang paling jelas terusirnya, orang yang paling terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang jelas-jelas menyelisihi jamaah kaum muslimin dan menyelisihi jalur, ya, dan menyelisihi jalur orang-orang mukmin. Mereka yang menyelisihi jamaah dan menyempal dari menyelisihi jamaah kaum muslimin dan menyempal dari kaum muslimin. Mereka adalah seperti orang-orang khawarij dengan berbagai macam aliran sesatnya, warawafid ala tabayuni dolalihim, dan orang-orang Rafidhah atau Syiah dengan
dengan tingkatan-tingkatan kesesatan yang ada pada diri mereka, pada kelompok mereka. Wal mu'tazilatu ala asnafi ahwaihim, dan orang-orang Mu'tazilah dengan berbagai macam hawa nafsu yang mereka ikuti. Fahaulai kulluhum mubaddalun, mereka semua adalah orang-orang yang telah menukar-nukar, merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala, merubah-rubah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah jelas mengatakan bahwasanya mereka yang jelas akan terusir dari telaga Rasulullah SAW, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, dan orang-orang Mu'tazilah dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan aliran-aliran sesat mereka semua. Demikian ikhwah azallahu yakum. Jadi tegas sekali Imam Qurtubi di sini. Kemudian siapa lagi yang akan diusir? Kata beliau, wa kadzalika adz-dzulmatul musrifuna fil juri wadz-dzulm. Demikian juga pelaku-pelaku orang-orang yang menganiaya, yang kelewatan dalam melakukan penganiayaan, kejahatan dan kezaliman. Wa tatmisul haq, dan mereka yang telah memberantas kebenaran. Wa qatlu ahlihi wa idlalihim, dan membunuh serta melecehkan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Wal mu'allinuna bil kaba'ir wal mu'linuna fil kaba'iri, dan orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Al mustakhiffuna bil ma'asi, dan orang-orang yang menganggap remeh perbuatan maksiat. Wa jama'atu ahli zaigi wal ahwa'i wal bid'ah. Demikian juga orang-orang jamaah-jamaah yang telah tergelincir, serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan kebid'ahan. Di sini Imam Al-Qurtubi menyebutkan lagi, di samping orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, kemudian orang-orang Mu'tazilah dan berbagai macam aliran-aliran sesat mereka. Karena Khawarij ini ikhwah, mereka juga pecah-pecah. Syiah juga pecah-pecah, ya. Mu'tazilah juga pecah-pecah. Semua kelompok aliran ini ikhwah yang baik sumbernya maupun pecahannya, ya. Sumbernya Khawarij, pecahan Khawarij. Sumber Mu'tazilah dan pecahan-pecahan Mu'tazilah, ya. Pada dasarnya mereka adalah Syiah dan pecahan-pecahannya. Semua itu akan dihalangi, akan diusir dari telaga Rasulullah SAW menurut Imam Qurtubi. Kemudian apalagi kata beliau, orang-orang yang melakukan tindak kezaliman, yang memberantas kebenaran, membunuh mereka dan melecehkan mereka, serta orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar dan menganggap remeh perbuatan maksiat, serta mereka dan jamaah-jamaah yang sesat, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, dan para pelaku-pelaku bidah. Mereka semua akan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, summal bu'du qad yakunu fi hal. Kemudian adapun kata-kata adapun al-bu'du, yaitu mereka akan dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Wa yuqarrabuna ba'dal maghfirah, bisa saja mereka akan didekatkan setelah mereka mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. In kana tabdilu fil a'mal, jika yang mereka rubah-rubah itu adalah terkait dengan amalan. Ya, kata Imam Qurtubi. Jadi awalnya mereka diusir dari telaga beliau, tapi setelah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, telah diampuni dikarenakan yang mereka rubah itu adalah amalan-amalan biasa, maka mereka pun diampuni dan dipersilahkan untuk minum telaga beliau, kata Imam Qurtubi. Walam yakun fil aqaid, tapi bukan mereka yang telah merubah akidah. Yang merubah akidah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang akan terusir selamanya, tidak akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza yakunu nurul wudu yu'rafuna bihi. Oleh karena itu, atas dasar ini mereka bisa diketahui dengan munculnya cahaya wudu. Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, suhqan, menjauhlah.
Wa in kanu minal munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhhiruna al-iman wa yusirruna al-kufra fayakhudhuhum bidh-dhahir. Adapun jika orang tersebut berasal dari orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menampakkan keimanan namun merahasiakan kekafiran mereka, fayakhudhuhum bidh-dhahir. Rasulullah menilai mereka secara zahir. Artinya begini ikhwah. Pada zaman beliau ada orang-orang munafik. Munafik di sini ikhwah bukan nifakul amal ya. Nifakul aqaid, artinya keimanan mereka. Nifak aqaid ikhwah. Nifaknya akidah, munafiknya akidah ikhwah. Yaitu mereka orang kafir. Tapi menunjukkan seolah-olah mereka itulah adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal mereka tak beriman, ya. Itu nifak fil aqaid. Ada yang nifak fil amal, yaitu munafik tapi terkait dengan amalan, di mana amalan ini banyak dilakukan oleh orang munafik, tapi dia bukan orang kafir. Kalau nifakul aqaid, munafik dalam masalah akidah itu jelas kufur, karena pada dasarnya mereka kufur tapi pura-pura masuk Islam, pura-pura Islam. Tapi di sini ikhwah, yang nifakul amal, munafik terkait dengan amali, ya, amalan itu dikarenakan apa yang dilakukan oleh orang munafik mereka lakukan juga. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasan, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta, wa idza tumina khana, apabila dia berjanji dia akan apabila diberi amanah dia akan mengkhianati, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia akan pungkiri janjinya. Ini nifak amali. Munafik tapi nggak dikatakan munafik terkait dengan amal, bukan terkait dengan akidah. Yang ini tetap dikatakan seorang muslim. Taib ikhwah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu menilai seseorang zahirnya saja. Ya kalau dia zahirnya seorang muslim, beliau akan memperlakukan mereka sebagai seorang yang muslim. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong, tokohnya munafik. Ya, tokohnya munafik. Sampai-sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berdiri di kuburan beliau, di kuburan Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Siapa tadi? Gembong munafik ini ikhwah. Ya. Gembong munafik. Jadi sampai turun ayat, la taqum ala qabrihi. Ya, wala taqum ala qabrihi. Janganlah kamu berdiri di kuburan mereka. Demikian ikhwah, menunjukkan bahwasanya beliau menilai tokoh munafik ini sebagai seorang muslim. Demikian ikhwah. Tapi nanti di hari kiamat, ya, malaikatlah yang akan mengusir mereka. Dan beliau juga akan mengusir mereka setelah diberitahu oleh malaikat. Demikian ikhwah. Summa yukshafu lahumul ghita. Lantas nanti di hari kiamat Allah akan buka rahasia mereka yang tadinya sebenarnya mereka pura-pura masuk Islam. Fayuqalahum suhqan, hingga Rasulullah mengatakan menjauhlah, ya, karena sesungguhnya kalian adalah orang kafir. Wala yukhlidu fin nari illa kullu jahidin mubtil, dan tidak akan ada yang dikekalkan dalam neraka kecuali seorang yang kufur, ya, orang yang ingkar dan kufur. Laisa fi qalbihi mithqala habbatin minal khardali minal iman, yang di hatinya tidak ada sedikit pun keimanan. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, akhir pembahasan terkait dengan masalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menambah wawasan kita, yang tentunya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari telaganya. Sungguh kalau ini terjadi, itu merupakan penyesalan yang penyesalan yang sangat luar biasa. Padahal telaga Rasulullah itu luar biasa ikhwah. Ya, mereka yang minum dari telaga tersebut tidak akan pernah haus selamanya. Padahal di saat itu matahari sangat rendah, 1 mil. Ya, pada saat ini orang butuh minum karena kehausan. Dan di depan mereka ada telaga. Tapi karena orang-orang yang telah merubah-rubah agama Rasulullah diusir dari telaga tersebut. Dia melihat telaga, tapi mereka tidak dibolehkan untuk meminum dari telaga tersebut.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari melindungi diri kita, memberi kita taufik sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar bahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya tentang bagaimana maksud hadis anjuran umat Nabi agar bersabar sampai di telaga Nabi SAW tersebut Ustadz. Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Ikhwa azallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Tentunya manusia hidup di muka bumi ini dalam keadaan bersusah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Kita hidup di dunia ini dalam kondisi susah payah. Menjalani kehidupan dunia dalam kondisi yang susah payah. Ketika kita ingin makan, kita harus cari makan tersebut. Ketika kita sudah dapat makanan tersebut, kita harus olah makanan tersebut. Setelah diolah menjadi makanan, kita harus sulangi ke mulut kita. Setelah itu kita harus telan. Setelah itu sampai ke perut kita. Perut kita juga harus mengolahnya. Setelah itu mulai terasa perutnya mules. Karena apa? Minta dikeluari ampasnya. Setelah ampasnya keluar, tenanglah perut tersebut. Setelah itu maka muncul lagi permasalahan di perut supaya dia minta diisi. Begitulah seterusnya ikhwah, kita hidup di dunia. Itu masalah seharian, dialami oleh orang kafir dan dialami orang muslim. Kemudian dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga perlu istiqomah. Makanya menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan memegang bara api. Bagaikan memegang bara api. Ikhwah, api ini panas. Api ini panas. Tapi kita wajib menggenggamnya. Gak boleh kita lepaskan. Kalau kita lepaskan, kita melepaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melepaskan diri kita dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita genggam, kita akan merasakan sangat panas. Makanya beliau katakan, sabar sampai engkau bertemu nanti di telagaku. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang terus sampai nanti bertemu dengan Rasulullah. Sebab mereka yang memegangnya, lantas dia buang sunnah tersebut, maka dia telah melakukan perubahan-perubahan atas syariat Rasulullah SAW. Maka dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Dia telah mencampakkan sunnah Rasulullah SAW. Mereka telah menjadikan sunnah Rasulullah itu berada di belakangnya, bukan menjadi panutannya. Maka mereka inilah yang nanti yang kata Rasul yang disebutkan dalam hadis, suhkan liman badala. Yang kata Rasulullah SAW, suhkan liman badala. Menjauhlah bagi orang yang telah merubah-rubah syariat Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kehidupan. Kita sangat perlu dengan sunnah Rasulullah SAW untuk menuntun kehidupan kita hingga akhirat kelak, hingga bertemu dengan Rasulullah SAW. Peganglah sunnah tersebut. Jangan kita merasa asing walaupun hanya sedikit orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Dan jangan tertipu karena kita melihat banyak orang-orang yang tidak berjalan di atas sunnah. Karena sesungguhnya tidak banyak orang-orang yang memegang sunnah. Istiqomahlah, tetap pegang sunnah Rasulullah sepanas apapun dia. Bersabarlah sampai kita meninggal. Hatta atanal yakin, sampai kita meninggal dunia dan sudah bisa dipastikan kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di telaganya kelak. Mereka yang telah melepehkannya, mereka yang telah melemparkannya, maka mereka akan tertolak, mereka akan terusir
dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Rudi di Tangerang. Mohon maaf, Pak. Volumenya dikecilkan terlebih dahulu. Dengan Rudi di Tangerang. Oh iya, baik. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kalau orang yang meninggal tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tetap muslim, apakah masih bisa mendapatkan jatah dari telaganya Nabi itu, Ustaz? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya Ustaz, apabila seorang meninggal tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah sementara dia adalah seorang muslim, apakah tetap mendapatkan jatah dari telaga Rasulullah SAW, Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, Allahu a'lam bissawab. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Tadi telah kita bahas bahwasanya yang hanya akan meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kriterianya adalah orang-orang yang berpegang dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang telah merubah-rubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang sebelum meninggal belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang seharusnya dia ucapkan, karena Rasulullah pernah bersabda, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan, di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke surga, ya. Namun sayangnya orang ini sebelum meninggal belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya tentunya mereka ini adalah ya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal, dia mendapatkan ciri-ciri husnul khotimah. Orang ini memiliki ciri-ciri husnul khotimah. Namun apakah dia pasti masuk surga? Ikhwah, yang kita nggak ada yang bisa memastikan. Namun dia dapat ciri-ciri yang baik. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Taib, bagaimana yang tidak sempat membacakan ini? Maka tidak juga kita katakan mereka murtad. Ya, tidak juga kita katakan mereka murtad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala walaupun belum sempat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah ampuni dosanya. Namun apabila dosa tersebut yang dia lakukan adalah dosa kebid'ahan, melakukan kebid'ahan atau apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, kita mengkhawatirkan dia akan tertolak dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ikhwah, di saat bisa saja ketika dia saat itu ditolak oleh Rasulullah, diusir dari telaga beliau, bisa saja dia setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi. Lantas setelah itu dia pun bisa minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini semua terkait dengan bagaimana keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang apa yang dia rubah adalah perubahan yang masih bisa ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau perubahan yang dia buat, perubahan yang dibuat terkait dengan akidah, ya, sehingga sesuatu yang sifatnya syirik dianggap dia yakini itu sebuah tauhid, maka orang ini tidak akan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak taubat sebelum dia meninggal dunia, karena dia telah melakukan kesyirikan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa sekalian, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, itulah kajian kita terkait dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Berikutnya insya Allah kita akan bahas setelah telaga, yaitu terkait dengan bagaimana umat setelah telaga. Ya, bagaimana kondisi manusia, perjalanan manusia setelah telaga ini. Nanti akan ada sirat, masih ada pembicaraan tentang sirat, kemudian nanti di akhir dengan surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan kajian perjalanan setelah kematian yang berakhir nanti di surga dan neraka. Allahu alam bissawab. Demikian, wabillahi taufik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.